Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Selalu ceria. Pagi ini kita jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan hari apa? Natal. Hari Natal. Yuk, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh berkumpul kembali mengikuti sekolah minggu meskipun melalui online di YouTube. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mencintai Engkau ya Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik, mendengarkan cerita Alkitab-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ayo anak-anak, kita semua berdiri. Kita akan bersukacita pada pagi hari ini dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita semua. Allahku dahsyat.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu Kesha harap semua anak-anak yang di rumah luar biasa. Yes, 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 selalu ceria. Wah, hari ini anak-anak dari kelas Indria sampai Madia bertemu lagi ya bersama Ibu Kesha. Yuk, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya duduk dengan manis, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan tetap memberi kami kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, tolong kami hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami belajar dengan baik, supaya kami mengerti, dan semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Hari ini tidak terasa, kita sudah sampai pelajaran 6. Kita sudah sampai pelajaran 6. Nah, hari ini judul pelajaran hari ini adalah perkataan malaikat lewat mimpi. Hari ini kita belajar bersama-sama dari kitab Perjanjian Baru ya, yaitu Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Yuk anak-anak yang di rumah punya Alkitab silahkan buka ya. Kitab Matius ada pada bagian pertama kitab Perjanjian Baru. Nah anak-anak, apakah anak-anak di rumah pernah bermimpi ketika tidur? Apakah anak-anak di rumah pernah bermimpi ketika tidur? Next. Oh, kalau Ibu Kesha pernah bermimpi ketika tidur. Mimpinya sesuatu hal yang belum pernah Ibu Kesha alami. Atau pernah juga Ibu Kesha bermimpi ketika tidur, mimpi yang menyeramkan, dikejar-kejar orang. Ada juga mimpi yang bagus. Nah, tapi anak-anak, mimpi adalah bunga tidur, jadi jangan mempercayai mimpi ya. Nah, di dalam Alkitab ada juga dikisahkan seorang pria yang bermimpi. Mimpinya bukan mimpi sembarangan.
mimpi yang dia alami adalah mimpi yang berasal dari Allah. Wah, hebat sekali ya. Allah langsung datang melalui mimpi pria ini. Siapakah dia? Pria ini adalah bernama Bapak Yusuf. Nah, Yusuf, kita perkenalkan, Bapak ini namanya Yusuf. Dia pada suatu malam bermimpi. Yusuf adalah tunangan dari Ibu Maria. Nih, Yusuf adalah tunangan dari Maria. Apakah anak-anak ingat dengan Ibu Maria pelajaran yang minggu lalu? Masih ingat? Masih ingat dengan Ibu Maria? Ya, Ibu Maria adalah wanita yang dipilih Allah untuk mengandung juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Wah, dia dipilih dengan spesial oleh Allah. Di antara banyak wanita lain, Maria dipilih menjadi utusan Allah untuk mengandung Yesus Kristus. Nah, seperti yang diceritakan minggu lalu, Maria ini mengandung atau hamil, tetapi dia belum menikah. Jadi Maria dan Bapak Yusuf belum menikah. Nah, ketika Bapak Yusuf mengetahui Ibu Maria ini sedang mengandung, wah, Yusuf merasa sangat gelisah. Yusuf ragu dengan Maria. Yusuf tidak tahu bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yusuf berpikir, apakah Maria berkhianat dari dirinya? Wah, Yusuf sangat kecewa dengan Maria. Tetapi Yusuf tetap tidak mau mempermalukan Maria di depan banyak orang. Maka dari itu Yusuf berencana untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Nah, tetapi di tengah kegelisahan hati Yusuf, di tengah keraguan hati Yusuf, di tengah rasa kecewanya dengan Maria, Yusuf ketika tidur dia bermimpi. Nah, ketika Yusuf tidur, Yusuf bermimpi. Nah, Tuhan Allah mengetahui kegelisahan hati Yusuf. Allah juga mengetahui pikiran Yusuf yang berencana membatalkan pertunangannya dengan Maria. Wah, Allah hebat sekali ya, Maha tahu. Sampai padahal Yusuf itu masih merencanakan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, belum sampai diucapkan, tetapi Allah sudah tahu. Maka dari itu Allah datang kepada Yusuf melalui mimpi. Nah, Yusuf anak Daud. Nah, Allah berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kamu ragu terhadap Maria. Janganlah kamu ragu terhadap Maria, karena bayi yang dikandung Maria adalah berasal dari Roh Kudus. Jadi kamu harus tetap menikah dengan Maria. Nah, anak-anak, ketika Yusuf tidur, ia bermimpi tersebut, wah, Yusuf pun menjadi lebih tenang. Terasa nyata bahwa Allah datang secara langsung dan berkata-kata kepada Yusuf melalui mimpinya. Nah, Allah berkata kepada Yusuf bahwa bayi yang akan dikandung Maria adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Wah, Yusuf pun akhirnya mengetahui rencana Allah melalui Maria dan juga Yusuf. Kemudian karena Allah datang kepada Yusuf melalui mimpi, akhirnya Yusuf pun tidak jadi untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria. Yusuf setia mendampingi Maria. Ya, ketika Maria melahirkan Tuhan Yesus, Yusuf setia bersama-sama dengan Maria, menolong Maria, mendampingi Maria, karena dia tahu mereka berdua, Maria dan juga termasuk Yusuf, menjadi salah satu umat pilihan Allah yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus. Nah, anak-anak, seperti Yusuf yang memiliki keraguan hati, memiliki kegelisahan, walaupun tidak diungkapkan secara langsung, tetapi Allah kita, Allah yang hebat, mengetahui apa yang menjadi isi pikiran Yusuf. Jadi anak-anak, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Nah, Allah kita adalah Allah yang hebat, Ia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kelahiran Yesus
sudah dinubuatkan. Dinubuatkan itu adalah sudah dijanjikan dari sejak dahulu kala, ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Nah, hal ajaib yang terjadi sebelum kelahiran Yesus dilakukan Allah untuk menepati janjinya. Nah, jadi ketika Yusuf bermimpi, Allah mendatanginya, itu adalah hal ajaib yang bisa diperbuat Allah. Dan juga Maria mengandung tanpa memiliki hubungan dengan lelaki, itu juga adalah hal keajaiban yang bisa dibuat Allah. Nah, anak-anak, jadi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Semua Allah bisa lakukan. Terutama untuk mengasihi kita, menyelamatkan umat manusia. Cara yang sangat ajaib telah Allah lakukan untuk kita. Jadi, mari yuk sama-sama kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia, dan tentunya taat kepada Dia. Karena Tuhan sudah mempersiapkan hal baik untuk kita, yaitu keselamatan yang hanya kita miliki di dalam Yesus Kristus. Hanya Dialah satu-satunya juru selamat yang dapat membawa kita untuk menuju surga. Pasti semua anak-anak di rumah ingin masuk surga kan? Yuk tetap setia, tetap taat, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga, apapun yang sekarang anak-anak sedang alami, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Berdoa saja kepada Tuhan Yesus. Ya, Dia adalah Allah yang luar biasa, yang bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang mungkin dianggap tidak mungkin bagi kita, tetapi mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita patut bersyukur karena memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Jadi, yuk tetap setia dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Ibu Kesha ajak anak-anak di rumah untuk berdoa kembali ya. Kita bersyukur atas kebaikan dan kehebatan Tuhan atas hidup seluruh umat manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah merencanakan hal yang baik atas hidup kami. Tuhan telah mengirimkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, tolong kami selalu, ingatkan kami selalu, bimbing kami selalu, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, sehingga sepanjang hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Sini ada. Anak-anak, sampai di sini jumpa kita sekolah minggu hari ini. Kita akan jumpa minggu depan melalui Zoom di kelas sekolah minggu perbagian masing-masing ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi prokes, cuci tangan, jika keluar harus pakai masker, dan jaga jarak. Dan rajinlah selalu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa ya. Terus anak-anak jangan lupa memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan barcode di samping ya. Ada informasi tambahan untuk pemenang dari challenge sekolah minggu lalu melalui Instagram akunnya Syakira Muren, Cesia Pandiana, dan Rosi Manihuruk. Untuk hadiah bisa diambil di kantor sekolah minggu pada hari Kamis tanggal 11 November pukul 7 sampai 12 siang. Tambahan juga untuk teman-teman adik-adik yang mau melihat siapa akun Zoom yang masuk terlebih dahulu di sekolah minggu lalu, itu bisa dilihat lewat YouTube Sekolah Minggu Baptis ya. Kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Tuhan Tuhan Yesus Memberkati.